Siapakah yang seharusnya kita pikirkan senantiasa? Jangan lewatkan pelajaran hari ini untuk dapat terus mempelajari apa jawabannya. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Layaklah Domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 24 Juni 2026, pelajaran yang ke-13 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Mengikuti Anak Domba. Pernahkah Anda ditanya tentang apa yang paling Anda nantikan di kekekalan? Jika Anda bertanya pada seorang anak, mereka mungkin menjawab, menunggang harimau, meluncur di leher jerapah, atau terbang ke planet-planet lain. Jika Anda bertanya pada anak remaja, mereka mungkin berkata, tidak harus mengerjakan PR lagi, atau menjelajahi surga bersama teman-teman tanpa takut terluka. Dan jika Anda bertanya pada sekelompok orang dewasa, mereka mungkin menjawab, berada di tempat di mana tidak ada lagi sakit, penderitaan, atau kematian, atau bersatu kembali dengan orang-orang tercinta. Semua jawaban ini benar dan indah, dan memang banyak hal yang patut dinantikan dalam langit dan bumi yang baru, kekekalan hidup di dalam hati kita, dan secara naluriah kita tahu bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dari kehidupan di dunia saat ini. Berkat-berkat lain apakah yang mungkin dapat kita nantikan dalam kekekalan? Bacalah Yesaya 25 ayat 8, Wahyu 7 ayat 17, dan Wahyu 21 ayat 4. Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tentu saja berkat terbesar dari surga adalah akhirnya dapat melihat Yesus dan mengucap syukur kepadanya secara langsung atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita di bumi yang telah jatuh ini. Kita akan mencurahkan pujian dan penyembahan kita kepadanya karena telah menyelamatkan kita melalui penderitaannya di kayu salib dari kematian kekal. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Para murid mengikutinya dari dekat
Dan Wahyu 14 ayat 4 mengatakan bahwa kita juga akan melakukan hal yang sama. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Wahyu 14 ayat 4. Namun, agar kita ingin mengikutinya di surga, kita harus terlebih dahulu mengikutinya di bumi. Yesus, anak domba, juga adalah gembala kita, dan ia membimbing jalan kita dengan cara yang tak tertandingi. Ini sungguh memberikan ketenangan bagi kita di tengah masa-masa sulit. Namun Yesus tidak akan pernah berhenti membimbing kita bahkan di surga. Wahyu 7 ayat 17 berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sebagai umatnya, domba-dombanya, kita akan mengikuti Yesus di surga selamanya, rindu berada di hadiratnya. Salah satu ciri khas dari umat Allah adalah bahwa namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4, artinya kita akan senantiasa memikirkan Dia. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kerajaannya datanglah, lenyapkan kuasa dosa, selamanya diberkati Yang Maha Suci. Mulia haleluya, puji haleluya, mulia haleluya bagi penebus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami dapat mempelajari tentang mengikuti anak domba. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memampukan kami untuk dapat terus mau mengikuti Engkau, bukan mengikuti kecenderungan hati kami yang sangat duniawi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang akan selalu membimbing kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 24 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.